Halo, perkenalkan nama saya Febrianto Pongbalo dengan NIM 22080650502007 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain dengan prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas 3C. Apa itu metodologi desain? Metodologi desain adalah pendekatan sistematis dalam merancang solusi untuk masalah atau kebutuhan tertentu. Metodologi desain dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk desain produk, desain layanan, desain sistem, dan desain pengalaman pengguna. Metodologi desain biasanya terdiri dari serangkaian langkah atau fase yang diikuti oleh desainer untuk mencapai solusi desain yang efektif dan efisien. Langkah-langkah tersebut seringkali meliputi pemahaman tentang masalah atau kebutuhan, analisis dan penelitian, eksplorasi dan pengembangan konsep, prototyping, pengujian dan implementasi. Metodologi desain dapat membantu desainer untuk memahami dengan baik kebutuhan dan harapan pengguna, serta memastikan bahwa solusi desain yang dihasilkan memenuhi kriteria kesuksesan yang ditetapkan. Metodologi desain juga membantu desainer untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang mungkin muncul dalam proses desain sehingga dapat mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Metodologi desain juga dapat membantu untuk meningkatkan kolaborasi dan keterlibatan pengguna dalam proses desain, sehingga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Dalam banyak kasus, metodologi desain juga dapat membantu untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berbeda dari yang sudah ada, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dan bisnis. Metodologi desain merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam merancang solusi yang efektif dan efisien untuk masalah atau kebutuhan tertentu. Metodologi desain dapat membantu desainer untuk memahami dengan baik kebutuhan dan harapan pengguna, mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam proses desain, meningkatkan keterlibatan pengguna, dan menciptakan solusi yang inovatif dan berbeda dari yang sudah ada. Tujuan metodologi desain. Tujuan dari metodologi desain adalah untuk menciptakan solusi yang optimal untuk masalah yang dihadapi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan pengguna, fungsi, estetika, dan biaya. Metodologi desain juga melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti desainer, pengembang, dan pengguna akhir. Langkah-langkah dalam metodologi desain dapat bervariasi tergantung pada jenis produk atau sistem yang dirancang. Namun beberapa langkah umum yang sering digunakan termasuk 1. Pengumpulan informasi dan penentuan masalah yang perlu dipecahkan. 2. Analisis kebutuhan pengguna dan penggunaan. 3. Penelitian pasar dan analisis pesaing. 4. Ideasi dan pembuatan konsep desain. 5. Pembuatan prototipe atau produk. 6. Pengembangan prototipe atau produk dan pengujian. 7. Evaluasi hasil pengujian dan pengembangan iterasi untuk memperbaiki desain. 8. Implementasi dan produksi. Metodologi desain dapat membantu memastikan bahwa produk atau sistem yang dirancang memenuhi kebutuhan pengguna dan memaksimalkan nilai fungsional dan estetika. Dengan menggunakan metodologi desain, perusahaan dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk atau sistem dan meningkatkan kepuasan pelanggan. C. Tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran metodologi desain adalah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa atau peserta didik tentang cara merancang produk atau sistem yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Beberapa tujuan khusus dari pengajaran metodologi desain antara lain. 1. Mempelajari sejarah metodologi desain. Mahasiswa belajar tentang pengetahuan kesejarahan asal-usul keilmuan metodologi desain. 2. Mempelajari prinsip-prinsip desain. Mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip desain seperti fungsionalitas, estetika, keamanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan. Mereka juga mempelajari cara mempertimbangkan prinsip-prinsip ini saat merancang produk atau sistem.
3. Mempelajari teknik-teknik desain. Mahasiswa belajar tentang teknik-teknik desain seperti brainstorming, sketching, model making, dan prototyping. Mereka juga mempelajari cara menggunakan teknik-teknik ini untuk mengembangkan ide dan konsep desain. 4. Meningkatkan keterampilan kritis dan analitis. Pengajaran metodologi desain membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dalam memecahkan masalah. Mereka belajar untuk menganalisis masalah dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai solusi sebelum memilih solusi terbaik. 5. Meningkatkan kreativitas. Mahasiswa belajar untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru saat merancang produk atau sistem. Mereka juga belajar cara menggunakan imajinasi dan eksperimen untuk menemukan solusi baru untuk masalah yang kompleks. 6. Mengembangkan kemampuan kerjasama. Pengajaran metodologi desain mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antara mahasiswa. Mereka belajar cara bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan ide dan memecahkan masalah. Dengan tujuan-tujuan ini, pengajaran metodologi desain dapat membantu mahasiswa atau peserta didik untuk menjadi desainer yang terampil dan inovatif yang dapat menciptakan produk atau sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memperbaiki kehidupan manusia secara keseluruhan.